Ya, bapak mau apa? Saya beli pohonnya aja. Oh ya udahlah, berarti pohonnya aja, buahnya nggak ada. Boleh. Bapak maunya buahnya aja atau pohonnya? Saya buahnya aja. Oh berarti ya sudah, buahnya aja. Pohon hana benar. Bapak mau beli apa? Dua-duanya lah. Pohon dong kena belah, buah kena belah sih. Oh mudah-mudahan berarti bandua tamu. Ya benar. Kenapa? Benar cara menunjukkan cara kita nyopo belah pohon yang na berbuah. Ya, benar fatwa Abu Syekh Wala. Alhamdulillah, karena ilmu dan uronyo dari Abu Syekh Wala berkenaan tentang sistem jual beli pohon. Beli pohon punya na buah berarti ya, mana? Harus na syarat berarti dinawa yang pohonnya ni lah yang benar ilmu. Baik tu kajilah punya bak kaya baduk. Jom nonton tertur baik karena ka raya Aji hana form yang po kaya hana form je kena buah ni. Okeylah mutu nak urang galon cik memang ka berbuah je tak je deh laju menang kan. Tapi nya masalah haji mehet berbuah. Kena berbuah. Ni gimana? Hana salah ahli si pembeli tu punya kan terjadi malum awal lum pebela buah pohon mentang buah hana mana. Maka ji jino urang yang pohonnya mehet menjual yang benar ilmu betul. Ilmu pun tadi ilmu mensyaratkan. Tanya oleh, bapak mau beli apa? Saya dah berbuah ni. Dah capai saya dah tanam. Saya beli pohon aja lah untuk buat lemari. Kaji pohon tentang buah ni. Nah lah maksud lun. Maksud dari Abu Syekh Wala. Dan jika tiada disyaratkannya seperti demikian itu pada akadnya, seperti bahawa diitlakkannya daripada mensyaratkan dia, maka dalamnya ada bicaranya. Ini ada kasus lain. Kasus ji adalah kejadian ji urung pun belah pohon. Waktu pun belah pohon, hana mufom je na buah. Kalah iblo lah pohon dengan buahnya. Dalam bahasa fikih itlak nanti. Itlaknya gimana? Itlaknya mandum laju menan. Kon syarat lagi benar. Kon syarat pohon, buah atau buah saja atau pohon saja. Hana menan. Ini mandum. Dalam fikih sebut itlak. Makna itlaknya global. Gino tatanya Mbak Abu Syekh Wala. Wahai Abu, menyuna kejadian urang mehet belah pohon, tiba-tiba pohonnya ka berbuah, tapi pohonnya waktu kena belah, waktu kai belah, kana buah ji. Nah, kiban caranya? Maka ijak oleh Abu Syekh Wala. Maka jika telah zahirlah sesuatu daripada buahnya, maka adalah sekalian buah itu bagi yang menjual. Dan jika belum punya lagi zahir suatu daripadanya, maka adalah sekaliannya lagi yang beli. Ya. Contoh, lon kena belah pohon. Pohonnya mentang bubut aku. Mentang tak buka haju bak jembe. Nah. Atau bak pu yang kita pakai yang bak ji kita pakai untuk olah lah betul bak drin yang nak berbuah benar kan? Ya. Kajilah dah cok je contoh lagi bak ya bau betul benar. Ya, ataunya buah-buah je ubut je. Waktu itu big phone memang ubut tapi punya ka raya ramai buah je. Punya bak drin thang deh tat bibit nyanji kan. Lagi dah buka haju ya bak pina lah sebenarnya. Waktu kena tabla bak pina, ilun pihak membeli, itengkunya pihak menjual. Waktu ilun kena belah, nya bak pinanya kalau sampai mentang berbinyo boh ji. Maka ilun kena belah. Terjadilah pembelian. Dalam hukum maka buah itu termasuk bahagian dari si yang membelinya. Nyan hana payah protes bagi si yang menjual pohon. Kenapa? Karena sudah menjadi hak milik si pembeli. Kenapa? Buahnya masih kecil. Hukum lain, apabila waktu kita kena belah pohon, kalah terjadi buah-buah ji karame, kala, karaya, betul benar. Maka yang menjualnya buah harus dikembalikan. Apabila terjadi jual beli itlak. Itlaknya umum laju benar. Yang po bak kaya hana form ji. Pajan yang form waktu kai belah oma katua lu yang kana bohnya oma laki mah bang tu. Balik dah. Atau mesti lagi proses surat dibeli 2 bulan, boh kali. Ya. Kalau lapang amahnya.
Ya, jadi kan, jawaban Abu Syekh Kuala dua. Pertama, apabila boh mentok ubut hak, nyan secara fikih ka termasuk bahagian dari si pembeli. Nyan hanapu debat le. Secara hukum nyan ka atas pembeli. Apabila mentok ubut, munyo karaya buah-buah je kajik tapaju kajik konsumsi, jawaban Abu Syekh Kuala buah-buahan harus dikembalikan ke si yang penjual atau pemilik pohon. Atau pihak si pemilik pohon na alternatif yang kedua, iaitu menawarkan kamu kena perlu bak kai buah kai. Nak muhut belum? Ana, kamu bak kai betul. Haji cucuk pulang. Nya mana? Mana cara menyelesaikan hukum oleh Abu Syekh Kuala benar. Ya. Pakai mayum peng. Ya. Iyalah mayumnya. Peng tiga pandai mesti 10 juta 20 juta. Yang pulau mbak kaya le kan? Lagi lagi nak betul bak mau. Jadi Pak Mio urung dah tanah boleh. Dia sudah menyurat galon selesai, kena cicilan dah mana. Ya. Baru kalau pakai kamera nuta kan. Berubah pikiran. Berubah pikiran. Yang bahayanya nyon. Benar dia siapa lah. Ya. Berarti menyo kali jak kabur walaupun cicilnya ke hak pembeli. Pak hak ya, tapi yang boh kaya harus dibalikkan. Pulang karena benar fatwa. Benar. Karena fatwa. Yang terjadi hanya pulang ni. Harus dikembalikan. Gimana? Kebaikan Abu Syekh Kuala. Berarti penjual nak masih. Dekat dengan rumah kampung. Kak. Jadi Abu Syekh Kuala ulang tu. Beliau berkata jika buahnya sudah zahir, bahasa dia buahnya sudah nampak. Sudah nampak daripada buahnya, maka adalah sekalian buah itu bagi yang menjual. Berarti dapat pulang Pak si yang menjual apabila sudah nampak. Maka mana yang Abu Syekh Kuala. Kemudian Abu Syekh Kuala melanjutkan, jika belum nampak, belum zahir buahnya, maka adalah sekaliannya itu bagi yang beli. Berarti pulangkan mandung gede Pak si pembeli. Kalau buahnya belum nampak. Ya benar. Maka ji menyomenan yang lun tangkap dari apa yang kali pegah oleh Abu Syekh Kuala lebo hukum ini. Pertama, sebelum terjadi jual beli, maka si pihak penjual harus memberi syarat. Disyaratkan. Kiban disyaratkan, kamu mau beli pohon saja Pak atau buahnya? Kami pohon saja. Atau kamu mau beli buah saja atau pohonnya saja? Atau kamu mau beli buah dan pohonnya? Yang mana? Yang sebelum terjadi jual beli. Yang merumpak benar surah dari beliau. Satu. Yang kedua, ketika sudah terjadi jual beli, kan belum terjadi jual beli. Ketika sudah terjadi jual beli, maka dua buah hukum. Pertama, apabila buah sudah nampak, maka secara otomatis harus dikembalikan buah mandum bak si penjual. Menyuhana nampak, berarti otomatisnya untuk si pembeli. Kamu faham kan? Jadi minimal walaupun tingkat hanya buat orangnya, lah ilmu baca dari ilmu dari ulama dia langsung Syekh Abu Syekh Kuala, benar? Jadi bahagialah juga apabila masalah hukumnya dari ulama dia. Jadi nak urang tanya, wahai Abu Syekh Kuala, apakah anda dijawab lagi nya? Maka ia pegah oleh Abu Syekh Kuala, karena sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ba'ana nakhlan qad adharat fat samratuha lil bai'i ila asy. Payah dah baca bahasa Indonesia. Ini tulisan bahasa Indonesia, aku bahasa Arab, jadi payah dah. Tak baca bahasa Arab, tulisan bahasa Indonesia. Ya. Ayush rata al-muta'u. Artinya, barang siapa menjual pohon kurma yang sudah kelihatan buahnya, maka buahnya itu bagi yang menjual, melainkan bahwa disyaratkannya buah itu akan yang beli. Hanya saja dihukumkan sekalian buahnya itu bagi yang menjual dalam perkataan yang telah terbuat tersebut itu, dengan syarat bahwa ada buahnya itu buah yang dalam suatu musim dan suatu empas dan suatu jenis dan suatu akad. Menalah hadis Nabi. Ya, kan? Dan jika tiada demikian, saya adalah bagi tiap-tiap sesuatu daripada buahnya yang sudah
yang sudah kelihatan atau yang belum kelihatan seperti hukumnya, yakni bahwa adalah buahnya yang sudah kelihatan bagi yang menjual dan yang belum kelihatan bagi yang beli. Dan demikianlah lagi dikiaskan ampas yang lain dan jenis yang lain pada dan akad yang lain pula. Ya, nah. Tapi menjadinya dah belum manuk. Anak manuk dengan manuk nah sama ya. Nyampihnya raya cik pembahasan menyo anak manuknya hanya pisah dengan induk, maka secara otomatis harus dijual. Tapi menyo kaji pisah, menancit harus nak syarat. Syaratnya gimana? Orang kena belum manuk lu dah. Tergolong kejadian jual beli, lu kena tanya. Orang kena belum manuk lu yang induk atau anak? Mana cara je? Kamu lagi bak kaim. Kah? Lanjut lom. Soal, jika bertanya seseorang, apabila adalah buahnya itu dihukumkan bagi yang menjual dengan syarat yang telah tersebut itu, atau lain daripada syarat itu, betapa pula hukum buahnya, adakah lazim atas yang menjual memutar dia pada hukum syarak pada ketika itu atau tiada? Jawab, maka jika disyaratkannya akan dia memutar dia pada ketika akadnya, niscaya lazimlah atasnya memutar dia. Dan jika tiada disyaratkannya akan yang demikiannya itu, niscaya haruslah baginya mengekalkan dia hingga sampai kepada masa memutar. Yang kiban maksud memutar. Kalau ada orang bertanya, apabila buahnya itu dihukumkan bagi yang menjual dengan syarat yang telah tersebut itu, lain daripada syarat itu, betapa pula hukum buahnya, adakah lazim atas yang menjual memutar dia pada hukum syarak? Hanya sampai dah jelaskan nak memutar. Kemudian, pertanyaan lam ketika ada orang bertanya, apabila ditinggalkan buahnya hingga sampai kepada masa memutar dia, adakah harus bagi seseorang daripada keduanya menderas pohonnya karena memeliharakan haknya dengan tiada izin yang kedua atau tiada harus yang demikian itu? Oh, mungkinnya maksud memutarnya, ya, biar membiarkan buah dia bahan tu kadang tu nah itu moh lain lah, atau memutar sampai bak musim yang selanjutnya. Ya benar kan? Ya bisa jadi benar. Tapi kiban jawaban mandengku, nak sebuah kasus yang buah sengaja dibiarkan, buahnya benar. Teruk katanya yang pihak tak belum bak kaya, dia kan tanya tak belum bak kaya. Bak kaya kan nak buah. Bedanya kamu fakak aja dengan orang yang po bak kaya. Nya buah lu nunggu bah baik cocok. Dia kan belum kaya mentang, bak kaya mentang. Bah ke nai le. Teruk katanya tak siram benar. Tak siram betulah. Tak siram benar bak buah kaya je. Kemudian tu tak olah benar atau bahasa lainnya apa? Buah ni tak buah plastik. Plastik apa nanti istilahnya? Peram tu benar. Punya lagi yang gimana jadinya? Peram-peram ya. Padahal idanya kamu fakak benar tanya tak belum bak ke kon buah ke. Karena buah kaya hukum ni harus memulangkan si pihak penjual. Ini akan menang gimana aku dengan harapan yang po bak kaya yang mana? Mohon cok si betul. Ya. Maka bahawa harus bagi tiap-tiap seorang daripada keduanya menderus dia dengan tiada izin yang kedua. Itu pun jika tiada dirusnya itu memberi madarat akan yang kedua. Dan jika ada yang memberi madarat akan keduanya, niscaya haramlah atas menderus dia melainkan dengan rida keduanya. Oh berarti benar rida. Telepon le, bang. Nyo bakai kan kali lum lo. Ka, kiban pak. Mana? Ilun menghut buah-buahnya bah lum peram je. Ya benar. Walaupun ataro ni tapi lum peram. Lun olah je. Dia pugah lah yang po bak kaya. Kajilah menan, silahkan je. Berarti boleh hukumnya. Yang hana boleh apabila kan kadang boh kaya yang wateh golom truk masa untuk tajuk iya ka tajuk iya. Ka madarat boh kaya. Munyakal lagi kejadian yang haram hukum je. Harus ganti rugi. Benar kan? Benar kan? Ya. Ya, oleh karena itu maka keduanya ada ia memberi madarat akan salah seorang daripada keduanya serta berbantahlah keduanya
seperti bahawa dikehendaki oleh yang menjual menderas itu dikehendaki oleh yang beli meninggalkan menerus dia. Niscaya difasahkanlah oleh hakimnya akadnya karena sukarlah melakukan perniagaan dengan memberi madarat akan salah seorang daripada keduanya, maka adalah yang demikian itu haram pada hukum syaraknya. Nya kejadiannya yang kena belau bak kai benar ka mendebat dengan orang yang belau bak kai. Dia pegah le orang yang belau bak kai bang dari awal kalau lum pegah nyo bak kai kalau belau tapi boh kai bek mak bek olah-olah nya talun pakan ranolah ino bah manggalun ka hanale ka mulai layu. Ya kan benar? Jadi yang urang yang belau bak kai benar kai pegah tu kan ana pu kan nya kan tuk tanya cik. Lu hana lojo izin, kamu pakailah urangnya. Kamu pakai gara-gara boh kai. Nya hana afi ngom bak kai ka jelas. Karena akad ji. Nya masalah boh kai. Sehingga naiklah ke hakim. Maka bagaimana hakim memutuskannya? Hakim memutuskannya harus memfasahkan jual beli bak kai betul. Ya, benar. Maka hakim tanya, "Dan Pak, pajan belum bak kai Tunku Ahmadnya?" Mata nak ngoyan Tunku Ahmad. Katrip tu bulan. Jadi pakong pakai. Gara-gara bak boh kai tu, Pak. Boh kai pergi ban, angke lon tiram dan kalayu, gonya naiji. Maka kiban sikap hakim, kalau begitu mulai hari ini antara Pak Mustafa dengan Pak Ahmad itu benar kan? Harus putus perniagaan. Berarti mulai sekarang kembalikan uangnya. Waktu beli pohon kayu, kembalikan semua duitnya. Dasar di bunuh kasah belau bak kaya. Tebit masalah ketika masalah boh kaya. Kamu mana? Lulang tu dasar di bunuh tentang pohon sudah sah jual belinya. Timbul masalah ketika masalah buah. Nah, hakim mengambil sikap kalau begitu dasar jual beli kayu tadi, pohon tadi dibatal. Fasah. Ya. Hakim harus memutuskan berarti. Yang kena menyokah hakim benar. Nyangka kayak tamu aparat dia. Bawa aparat je hukuman. Kalau pakai warga kan. Ila konnya lu fikir. Ada tablo pakainya. Ila tuan kannya lu fikir hakim mana mufhum lagi. Ya benar kan? Ya benarnya berarti ya gara-gara boh kaya dibatalkan hakim macam sikap benar baik belum boleh. Nyo batu tu berdua selesai. Pulang peng. Ya benar kan? Yang lagi-lagi memang harus nah hakim tiro yang sajang udanyo iba paris untuk berdengku dengar sama-sama. Ya, kan benar? Bermula jikalau ada buahnya itu mengepasnya basah pohonnya niscaya lazimlah atas yang menjual memutar dia atau menderus pohonnya karena menolakkan madarat daripada yang beli. Jadi menyokap basah buah kaya benar yang kaji cok sikap laju oleh si penjual agar tidak terjadi apa-apa terhadap buah kayu. Buah kayu. Iaitu buah daripada pohonnya. Yang kabeh wallahu alam kabeh tulislah Abu Syekh wala wallahu alam. Ya. Kam nyoh hadangan untuk Sabtu 3 tu Sabtu ke dan maulud lah. Sabtu 3 tu dan akan tamu dalam bab hukum jual beli buah-buahan dan perhamaan serta hukum nyata baik keduanya. Ini penting ya. Hukum jual beli buah-buahan dan perhamaan. Hama bohai ya. Hama. Lagi contoh udahnya kan nalung. Bek rumah ni nalung kan tabu hama ya. Apa ni ha. Lagi ici lagi semprot ya. Hanya jual beli lagi ya. Karena bek salah hantu udahnya tablo tanah kan. Kalau lebih harga gop tanah 90 senti. Wadah 20 senti yang tabu lah hama dah tu 20 senti yang kon hak dah nya kiban hukum ni. Nya mana padahal kitanya hana tablo tanah je tapi ka kena hama tadi. Nya lagi contoh tu punajihan kamai. Kamai baju atagop. Tak perlu hidup kami pada jalan yang kai baju bak kai gop. Insya-Allah na pembahasannya. Untuk ku ino. Ya benar.
Kabeh. Bagah dak hotel, apa huruf dah. Dah baca kitab macam tu. Kita buat tu. Nya kah lama maduk ka Angku Rafi? Spidol Angku Rafi. Mana? Oh, kadilah gua buka. Kah katok lama maduk kah? Belum pelapan lah. Sambungan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kita nyawa adalah tentang dasar-dasar kerajaan. Ya, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan oleh raja. So mantong yang je kerajaan Aceh harus diperhatikan hal-halnya. Kemudian mana bahasa Aceh kan? Kah, kita lanjut. Sambungan yang ketujuh. Bahawa raja-raja janganlah duduk dengan orang yang jahat budi dan dengan ulama yang jahil dan ulama tamak. Ini dari Konun Mughta Alam berpesan, "Tho mantong yang je kerajaan Aceh baik neduk saja dengan orang-orang yang jahat budi dan ulama-ulama yang jahil, ulama yang tamak, yang tak mitapeng. Ini ulama kala tak mitapeng macam-macam tong raja perlepeng nyan, hanya baik-baik duk raja. Menyomenan getanyo kiaskan pembahasannya bab pemerintahan getanyo. Menyomenan dengku dalam Konun Mughta Alam mengatakan setiap raja Aceh jangan duduk dengan orang yang jahat dan juga jangan duduk dengan ulama yang jahil. Jahilnya apa kan? Jahilnya kon jahilnya jahil. Tapi mulak-ulak kau pernah jahil. Nyo jahilnya arti bodoh, ulama bodoh. Maka lun kiaskan bacut menyomenan karena dalam Konun Mughta Alam disebut raja, tacok pesannya kon raja. Berarti mandum bak urang bak dalam pemerintahan. Baik gubernur kah dia, baik wakil gubernur kah dia, baiklah dia bupati, wakil bupati, tolong. Camat dan seterusnya yang memimpin Acehnya, janganlah kalian itu duduk dengan orang-orang jahat dan ulama jahil, ulama bodoh. Kibang ciri-ciri ulama bodoh, baik ne pengeh katanya. Kadang-kadang ulama bodohnya berlindung di balik Quran dan sunnah. Kamane? Baca-baca Quran, baca-baca sunnah pun orang mengkenken Quran yang tamu dalam surga. Kalau cinta nangku. Ya kan? Ya kan? Sunnah harganya nafai Quran bukan? Dulu tanya oleh sunnah harganya nafai Quran. Sunnah harganya haji lom. Jabut Mekah lom. Hadis Bukhari Muslim jabut lom. Jadi dengku-dengku sekalian, huraunya getanya nak sabuh fenomena aneh. Huraunya urang ka lagi tengah viral. Kena pergi tahfid. Karameno kan? Karameno. Hati-hati dengku. Rasulullah pernah berkata, tengok bak yaumul mahsyar, bak yaumul kiamat, nak sabuh tempat yang disebut oleh Rasulullah Jubnil. Jubnil yang teringat. Bahkan kata Nabi Muhammad, dalam neraka yang Allah titipkan sabuh pun nanti kan lubang, yang lubangnya betul-betul lebih tuum daripada apa neraka lain. Sehingga kata Rasulullah tak terawas nerakanya kan sabe nitip ura tertuh go laki Allah ya Allah nu puji kamu dari api neraka yang panasnya. Ni mendoanya tu. Yang mendoanya neraka wa Allah. Neraka mendoa wa Allah, ya Allah ni neraka kau ngedanya. Neraka yang mendoa, ya Allah, puji kamu dari jubnilnya. Padahalnya sama-sama neraka, jubnil pun neraka. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kira-kira yang untuk so yang tuum jubnilnya. Maka Nabi berkata, itu untuk orang yang huffat, orang yang sering baca Al-Quran, yang hafid Quran, tapi Al-Quran hanya sebatas ketenggorokannya saja. Hantruk penuh. Ya, hati-hati dengku. Jadi dino urang tengah hafil Quran pun nak salah dengku urang hafil Quran. Urang hafil kan nak salah apa salah man. Kan lebih hebat daripada hafil lagu Noah Peter Pan mana. Kan lebih hebat kan? Tapi baik salah dengku harganya harus jeli becut urang yang hafil Quran galom tente god, tapi Al-Quran insya-Allah god. Yang kode di mana? Kode di mana? Urang yang hafil hadis galom tente god, tapi hadis insya-Allah god. Ya kan?
menyo menan tengku-tengku sekalian, nyo pesan dari Iskandar Muda, wahai Pak Gubernur, pakalun Pak Gubernur, karena hakikatnya Pak Gubernurnya kau raja Aceh. Kan benar? Wakil gubernur juga wakil raja Aceh, kan benar? Jadi oleh karena itu janganlah dekat dengan orang yang budinya jahat, ulama yang jahil dan ulama yang tamak. Dan jangan bersahabat raja-raja dengan orang mengkhianat, orang yang tukang fitnah, yang benar? Menyolawiknya orang yang sabi sebarkan hoak. Baik mengon. Baik mengon raja-raja Aceh baik mengon dengan orang yang sabi kengkun hoak. Menyoka mengon yang hancur juga Nanggro. Hancur juga. Hanapu harap Nanggro Acehnya ya kembali adil, kembali berjaya. Hanapu harap aku. Habis peng dia dah terbit, hanapu harap. Maka yang kenyang pesan dari Iskandar Muda. Dari Qanun Mughta Alam. Yang ke-8, hendaklah raja atau rais jumhuriyah memeliharakan hati orang yang berbuat baik kepada raja dan kepada negeri dan kepada rakyat umumnya, yakni dihargakannya. Dihargakan urus-urus yang baik. Urus-urus yang protes apabila adanya sidra gubernur, bupati, kemudian rakyat protes, Pak, baik lagi nyan. Pak, baik lagi nyo karena sayang rakyat. Hanya harus dengar nunggu. Karena aja untuk kebaikan kerajaan, kebaikan pemerintahan. Tapi kannya kau balik, hanya dengar oleh drop je. Ya, benar. Padahal pun salah mang dia tak dengar, tak undang bak pendopo du don menghet pu. Lu na yang salah, ngena salah na pekah siat. Lu manusia biasa sih. Kamu benar kan? Benar kan? Lu manusia biasa sih, don menanci manusia biasa. Mari sesama saling menasihati. Kan indah lagi yang menyuhudip dia. Indah lagi udang geronyo menyuhudip lagi yang kan? Ya. Rakyat pi senang, raja pi senang. Menyo rakyat ka senang, insya-Allah rakyat loyal. Loyal lah tiji. Bahasanya kah menyekakeun untuk raja lu lempoh. Kah menyekakeun gubernur lu lempoh. Pakau menaik tebik rakyat karena rakyat senang dengan pemerintahan, sayang kepada rakyat sayang cik kepada pemerintahnya. Nyan yang hana pada ngerodanya orangnya. Maknanya rakyat lu teringat tak ceramah KJ Nurdin MZ. Kenapa hari ini banyak sekali orang mencuri langsung dibunuh? Orang mencuri dibunuh, orang berzina ditangkap oleh kampung. Kenapa? Karena mereka sudah kurang puas dengan kebijakan hukum yang ada di negara. Itu baiklah bahasa KJ Nurdin MZ disebut dengan street justice. Pengadilan jalanan. Kaleh. Nyan. Maka hendaklah raja-raja itu memandang kepada yang di bawah. Yang ketebaknya mana ke lun kamu jauh surah mana macam macamnya. Lu macam kita punya benar kan? Bagaimana buka maka ya. Ya, tapi anak puak. Kakak. Maka hendaklah raja-raja itu memandang kepada yang di bawah perintahnya, serta dengan manis muka raja memandangkan kepada mereka itu senantiasa hari. Karena rakyat ia banyak kebaktiannya kepada raja yang kepada negeri. Dan lagilah hendaklah raja-raja atau raja jumhuriyah memeriksa sekalian wazir-wazir dan segala memberi menteri dan hulu balang dan sekalian pegawai kerajaan dan sekalian orang yang jahat dan yang durhaka yang tiada mengikut akonon negeri. Nyampu istilahnya. Bahwa sesungguhnya raja harus setiap hari untuk selalu mengecek wazir, mengecek menteri, hulu balang dan segala pegawai kerajaan. Cek. Punya bahasanya gimana? Ceklah semua anggota PNS. Adakah dia mereka itu mengambil keuangan negara, mencuri data negara dan seterusnya. Karena bahasa lainnya, bahasa Qanun Mughta Alam mana negara karena awal kerajaan. Kemudian yang penting untuk sampaikan, setiap raja itu harus bermuka manis. Bermuka manis kepada rakyat. Pulang. Ya. Setelah daripada itu maka tiap-tiap yang salah itu maka hendaklah dihukum dengan hukum secara tertib majlisnya jua. Menurut kesalahan dosanya yang diperbuat itu. Sesudah diperiksa dengan sehalus-halusnya yaitu dengan lemah lembut
dan dengan firasat supaya jangan zalim hukum. Dan zalim hukum maka tertindih rakyat dengan aniaya. Yang akan betulnya akan terjadi pada mana? Ya kan? Bahkan untuk orangnya kita hana aman nangro karena memang sesungguhnya kita hantam tak ikuti dibanding kali Allah perintahkan. Dan Allah berfirman in tansurullah yansurkum, menyedra bantu agama Allah, sungguh Allah akan membantu. Okay? Dan sebagian yang bantu agama Allah, sebagian apa coba? Okay, yang sebahagiannya itu hanya bantu oleh Allah, yang sebagai bantu oleh Allah. Memang menyata petahpak mandum orang hana lah jo. Tip-tip zaman na masa na Firaun. Tip zaman na Firaun. Tahu tak? Firaun hana udip je tiga. Walau jasad Firaun ka mati, tetap Firaun akan udip lah olehnya. Faham. Adolf Hitler. Firaun ya. Penguasa kan? Tolong. Lenin buat perang dunia pertamanya. Yang Firaun ya. Jadi kita tip-tip gantung masa tetaplah yang mudah Firaun nungku, hana gaduh nungku. Pajan makmur mandum dunia ketika katruk tengok Imam Mahdi. Nyan baru nyan makmur mandum dunia. Berarti walaupun tak usaha perbaikan, hana titik kecuali harus balik mandum tanya bab hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Baca silanya hukum punya, hukum Allah sih. 5 buah Pancasilanya sesuai dengan Quran ku. Lun teliti bang tabuh mandung sesuai dengan Quran. Dia takkan laju, so yang ikut Pancasila sungguh dia juga ikut Al-Quran. Karena mandum ayatnya nalu buka nunggu dalam HP lu nyo. Sila pertama, sila kedua, 4 dalil mandum na dalil. Mudah-mudahan orang yang ikut Pancasila sesungguhnya dia ikut Al-Quran. Hanya komunis saja yang tak mau ikut. Orangnya kan kena forget. Trisila. Ya akan gaduh pun. Ketuhanan Yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, bergaduh ni. Ya, ke mana nunggu? Jadi hana aman ni nanggro dah, mana lagi aju-aju. Ka. Hana pu tak bahaslah lebih luas dah khusus tu Aceh tu. Ya, kan? Harus diberi hukuman nunggu. Dan harus sabar walaupun saya tulis. Dan zalim hukum, maka tertindih rakyat dengan aniaya, maka dosa besar yang demikian. Dan lagi raja-raja hendaklah memandang senantiasa kepada ulama yang ahlu sunnah jamaah, hanya yang hana padanya cik. Menyuruhan Pak Gubernur, Pak Bupati, Wakil Bupati, mandum yang na dari jabatan harus melihat ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nyo pesan konum kuta alam nungku. Nah, Rasul konum kuta alam berkata bahawa harus raja-raja itu memandang kepada ulama yang ahlu sunnah wal jamaah. Dan hendak bermusyawarah dengan ulama-ulama dan mendengar nasihat ulama-ulama yang tiada tamak. Dan lagi hendaklah raja-raja itu menjauhkan dirinya daripada bersahabat dengan ulama yang jahat dan ulama yang bodoh dan ulama yang tamak, iaitu ulama-ulama yang suka memuji-muji raja yang nyona merumpok ulama, tabe pujuk-pujuk raja, tabe pujuk-pujuk gubernur, tabe pujuk-pujuk nyan harus diwaspadakan. Nya ke ulama agak dah. Ni ada lagi kan? Nah, ya kan? Dan yang niatnya ulama itu hendak memakzulkan raja padahal raja benar dan adil dan dengan ulama-ulama yang minta kerelaan raja karena tamak kepada dunia. Maka ulama inilah yang membikin huru hara negeri. Ya, bukan kau nunggu dalam nunggu. Ternyata yang membuat nanggronya hancur adalah ulama yang kaim-kaim ne puja-puja raja, yang kaim ne duduk bak istana raja, mehet dan minta peng, hanya yang urang nanggro. Yang kat termaktub dalam Qanun Mutalam. Ya kan? Kadang ya. Qanun Mutalam. Ya Qanun Mutalam ada tanya nunggu bek ne pujio, kecuali tanya kau orang Aceh nunggu. Nya undang-undang Raja Iskandar Muda nya. Menyo katanya mehet lagi Iskandar Muda. Untuk balik lo manggronya Aceh nya di masa uronyan. Maka necoklah hukumnya. Ya. Dan ulama yang model lagi nya dapat memecah belah rakyat. Kan betul ya? Menangkan apa nah? Qanun Mutalam. Sedang rakyat dalam bersatu, maka inilah yang dikatakan ulama Dajjal. Ulama Dajjal. Nyan, saya pegahnya. Qanun Muqta Alam.
Ulama Dajjal kiban, menurut kanun muka alam, ulama yang sabit-sabit puja raja, yang sabit-sabit jak istana raja, jak kepe. Dia pegah le kanun muka alam tu, ulama dan Dajjal. Memang akhir tak kanun muka alam, langsung benar-benar juga Dajjal juga pegah. Bermula kesempurnaan kerajaan dan perbuatan itu 3 perkara. Pertama, kalam yang fasih. Ya. Raja, kerajaan itu, perbuatan itu akan sempurna apabila kalam yang fasih. Rajanya baik budi bahasa. Mana bahasa haji? Wazirnya baik budi bahasa. Menterinya baik budi bahasa. Kamu mana? Bahkan ulama cik, punya ulama baik budi bahasanya kenyang ulama. Ben tu pegah bahawa makam itu seperti tai anjing. Jadi di Lombok orangnya apa? Ya kan? Nak baca berita? Di Lombok. Nah lah tira ustaz dia pegah makam ini kayak seperti tai anjing. Ya ulama lagi yang le. Ilon tolong ja abu 17 tahun hantar dengar Rasulullah bengeh tat itu bit bahasa kota orang. Hantar dengar. Nabi walaupun bengeh tak Abu Lahab, hantar Nabi menghina Abu Lahab. Kemudian Nabi walaupun bengeh tak ke Abu Jahal, hantam dia terbit bahasa kota ke Abu Jahal. Jadi kita tanya banjir ke ustaz, jenggot kapannya, cekai pegang-pegang. Nian kon sunnah Nabi tu. Kon sunnah Nabi. Ni kurang galak katanya, Dajjal. Kau nak kurang galak Dajjal. Tak pegah khabar bacut, bapak kenapa begini? Hadisnya enggak boleh. Kamu nak cara kan? Benar cara. Dalam kedai kopi. Ya, kamu nak. Johana main kun-kun aja. Mampu kejadian Matai Lombok lah kejadian Ijak lertuh row tu habis mandu itut motor itut macam-macam itut mampu polisi hendak gerak le ke rakyat kai budak lertuh row. Hang kena pegah dengku ka betul pegah le kau mengutar alam munyo nak ulama yang memuja-muja raja, munyo nak ulama yang jak istana minta peng, munyo nak ulama yang memecah belah rakyat. Nyan kapasti nangronyan hanagot dengku dan nangronyan hana maju. Oleh karenanya, untuk itu raja dan seluruh orang-orang yang dalam kerajaan, pertama, kalau ingin sempurna, jadikanlah bahasa itu bahasa yang fasih dan bahasa yang baik budi pekerti. Yang pesan kono muka alam. Yang kedua, hati, ingatan dan akal pikirannya. Dan juga harus baik. Nyo baik, nyo baik. Berarti menyo hana baik, nyo baik, hana cocok. Nyo hana baik, nyo baik, hana cocok. Nyam. Sejalan, baik dah nyo. Baik kepada so ya, baik kepada orang baik, baik itu baik kepada orang jahat. Ya, katalah dia kan. Ya, ketiga, diperbuat dengan cukup sempurna sekalian syarat-syaratnya. Berarti perbuat syarat-syarat yang di atasnya. Dan dalil sah kerajaan itu 5 perkara. Pertama, alam. Alam merah berani. Nyo apa kejadian nyo? Nyo tema aja adalah kerajaan itu akan dianggap sah yang pertama alam. Di baru yang pun bendera. Ya. Tanda kerajaan itu sah dianggap sah, pertama harus ada bendera merah berani. Yang kedua, kalimat tauhid dan kalimat rasul dan di atas ditulisnya. Berarti benderanya guna kalimat Allah dan rasul. Berarti nyo membuktikan pada kita nyo bahawa bendera Aceh Hawaii na kalimatnya. Kau ni? Nyo ke? Ya Allah. Yang kedua hikmah dah belajar konun muka alam, gidanya dah baca situasi Hawaii. Nyo kan ni tulis ni urang-urang Hawaii. Sehingga ketika urang Hawaii ni tulisnya, keadaan Hawaii terbawa bak kitabnya. Lagi contohnya kan bahawa Aceh Hawaii na kalimatnya kalimat Allah kan Rasul. Yang ketiga, bahawa negara itu dianggap sah, kerajaan itu dianggap sah, ada pedang. Bawahnya bersilang 2. Ya, gimana? Bawah je pe ujung je. Oh ya. Lagi berselang 2. Bawah je berselang 2, berarti ujung je nak berselang 2 kan? Tetap sama menang kan? Kedua bawah pedang kan? Pedang je bawahnya bersilang 2. Ya. Nak gambar. Hai memang nak gambarnya kali ya.
Bawah ji berarti gagang ji. Meno. Bapak mak ni. Tak mak dia. Berarti tak amatnya nya silang dua ji. Ha? Oh nya lain ah. Kalau ke KLM ni, grupnya. Kah? Bawahnya pasti kamu. Di silang dua. Mungkin nama anak ada gitu. Dapat mati. Nah, tinggi macam. Memang naik tulisnya tanda tilang yo. Nah, Bukan pedang dua. kanya peleh Pak mati. ke bau. Ada ni. Berarti bau ujung je tabah berarti kan kon dua kan? Oh. Berarti bak gagang ni dua. Gagang ni dua. Cip mat mana? Kah? Selanjutnya kerajaan itu akan dianggap sah apabila rakyat, negeri dan dirham. Berarti rakyat dengan dirhamnya baik pejuh nunggu. Karena rakyat dengan dirham, rakyat maju dengan dirham, rakyat melarat juga dengan dirham. Yang baik tu ya. Kita pen lah. Ya, maksudnya pe lah. Bahasa halus je ekonomi lah. Yang kelima, sipai atau iaitu laskar yang kuat. Ya, benar sipai, menyana sipai maka suatu kerajaan itu tidak dianggap sah. Demikianlah dalil sahnya. Habis ya. Memang letak cobaan tanya orangnya. Cobaan musik, cobaan je lah. Jadi, kah? Menanya ke habis tok kena oleh pengajian tanya. Yang kena tuan sampaikan dari yang lum baca benar adalah kesimpulan ji bahawa nepi ingatlah nyo ingat begot-got bahawa mandum nyo tanya rakyat dan khusus ji yang online mungkin naik dengarlah oleh para pemerintahan, oleh para SPAI atau aparat, janganlah jauh dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menyomenan disampaikanlah salam kepada rakyat dengan senyuman. Yang ketiga, anggaplah orang baik itu dihargakan. Baik ni pejauh dihargakan. Kibat contoh orang baik tengku sama lagi kitanya tapi ingat anak semayang walaupun anak dah semayang. Rakyat menansit. Apabila ada dalam salah rakyat ijak bak adanya kun. Tuan salah nyan orang baik tengku. Ya kan? Orang yang hana baik mesti nak nasihat anai jo. Yang penting peng. Tahu kan? Raja salah bodoh amat. Hancur laju yang penting lumpeng. Yang hana baik orang. Tapi tanda orang baik, nejak bak adanya nak pegah. Pak, bapak salah baik menan. Yang betul no. Hanya orang baik. Pakan kan haji untuk pun nejak jujur, jak buat istana betul mencontoh menan jak berita bak adanya nasihat. Berarti kan orang gak kan? Orang sayang pada dia. Kalau sebaliknya hati-hati kadang tak babit nah. Yang carong bak raja cik lah. Hati-hati. Dan pihak raja api watai kalau orang lagi kan. Tak kalau ni lah nanti buat ajudan, nak cek aja hilang, nak prospek. Jadi orang gak apa nak. Katanya selaku raja, orang jahat terima, orang jahat beri nasihat atau hana tak terima lagi dua. Urusan tu katanya tak kalau nya putih pun hana, hanya urusan dia. Maka ji pakang katanya orangnya sulit tak ambil tahu orang betul. Karena Quran dengan hadis hana hantar pakai le. Ulama akan mulai tak pergi. Maka ji samar-samar kain orangku. Sekarang ini ibarat seperti minyak cap kurma isinya babi. Dunia lain kan menang dunia. Waktu tablo madu lagi. Waktu tajib kabui. Nyan simbol dunia orangnya. Urang malih mentong kapayah pat minta antara god yang hana god, pulang menanya yang hana malih. Karena kejadian Anak pu korupsi dah 2 miliar, tak jo baru miskin. Boleh mendung harta tanya. Jo baru miskin, insya-Allah harta kita bersih pada si korupsi. Ka disamar-samarkan hukum Allah, mana betul. Ya. Kabeh tu kena oleh, nyo anak pahli oleh. Emosi dia ada tu. Dah berita muka alam dah dalam kondisi nanggornya pang hampir dah gelawa ke tan emosi dia berontak pas pusing pilih aku yang sumber berikan kamu dengar berikan hana di negara tinggal kita yang urung-urung yang talamin
Ya. Alhamdulillah nah sahabat kita yang walaupun beliau polisi sambil kerja. Nah bu kita yang urung si kita yang sambil gak sawa dia pengen gak buat. Nah si panglima nah agak lenepu sago le panglima tak apa becok. Jadi minggu itu 15 kan? Nah Tengku Rafi, Jadi Sabtu Pak Dokter, Popon dan bahasanya Sabtu sebagai Nyan Tengku makam Al-Imam Al-Adil Sultan Iskandar Muda. Nejak niat sawa supaya timah gairah dan semangat tunggu-tungguan mandum supaya tak diberi bakiban wasiat raja gedanya dan tak coba kalon bakiban kondisi Aceh orangnya teng paneng bahkan hana pri kejuk sebagian urang pencobaan yang katanya bisa saja nak sebuah bala tunggu musik awak tengah sampingnya hana jelas yo kabuno ka brigen malah buno dah pakai lu pakai mikrofon hana itamong aku nak tham ayo aku munan bijih tengah sampai makam Iskandar Muda yo payah lapor paling kurang kai tinggal baik putar musik bibiraya get hapali taijah putoi dong kudu ni ana tu soleh no payah lapor insyaallah lapor tayu tegur dah lagi. Oh tengah pesta api. Kebetulan tengah pesta urung kahwin di samping. Maka jipah tutup laju brigen dan kamu jinom nak berangkat Labuh. Mana buya doa bakdon Bandung. Nanti malam na ceramah beserta pengajian di Labuh. Munya hana langan sapun untuk malam tentuankan secara langsung cit. Nyo makam Al-Imam Al-Adil Sultan Iskandar Muda alhamdulillah negara sepi daripada pengunjung. Akiban tak pernah ada bangsa Aceh mentatim ziarahihan sehingga ada semangat gairah katanya untuk tapuga Acehnya lagi amanah indah tu katanya sampingan pak yang di tiang benderanya nyan pendopo gubernur nya bawa mani pagup le natong jak kena oleh anak-anak depa gak tungku lun lakaidin jino insyaallah kamu nak berangkat langsung ke Labuh tolong berdoa kamu berselamat berjalan bina halangan siapa semoga secara langsungnya bermanfaat ke kamu pribadi dan ke mandu bangsa Aceh. Dan siapapun yang ingin download untuk kemudian upload kembali di Facebook masing-masing, silakan tunggu, anda payahlah ke izin. Silakan cok laju. Dan menyana tim yang jenguk channel YouTube kamu Mara Aceh Islam Foundation, kajian kitab channel, eksperimen Quran dan Aceh Sultanate History. God menan lun laki izin ni berangkat Labuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nak kopi ya. Tak.